Bab 908. Tidak takut. Bos, cepat pikirkan cara, jika tidak semua orang akan benar-benar berlari telanjang. Danny Hao tersenyum pahit, dan orang-orang di belakangnya juga tersenyum pahit. Mereka tidak pernah berpikir bahwa apa yang disebut formasi siswa halaman dalam itu begitu hebat. Jika tidak, jangankan membunuh seekor siluman monster dihitung 2 ekor, bahkan jika dihitung 5, mereka juga tidak akan berani setuju. Aku tidak ingin mencuci baju untuk mereka. Grace Yu berjalan ke sisi warrior yang dan berkata, cepat pikirkan solusinya. Warrior yang merenung sejenak, lalu menunjuk ke kelompok siluman monster di bawah dan berkata, kita turun. Turun. Semua orang terkejut, dan kemudian melihat ke bawah. Ketika mereka melihat sekawanan serigala yang padat, kulit kepala mereka tiba-tiba mati rasa. Danny Hao tertawa dan berkata, bos, kamu tidak bercanda, kan? Warrior yang berkata, mereka memiliki formasi yang dapat membunuh monster siluman meski mereka di dinding, tetapi apakah kita memilikinya? Kita tidak memilikinya. Jika ingin membunuh siluman monster, kita harus turun. Tentu saja, jika kalian tidak berani, semua orang bisa langsung menyerah, dan kemudian berlari telanjang. Aku akan turun. Pada saat ini, Giovanni Yu berdiri. Dia melirik sekelompok murid halaman dalam, dan kemudian berkata, aku tidak mau mencucikan pakaian untuk para bajingan itu. Kemudian, dia melirik Danny Hao dan yang lainnya, dan berkata, jika kalian masih laki-laki, jangan ragu. Cepatlah, semua orang juga bukannya belum pernah menghadapi begitu banyak siluman monster sebelumnya. Aku akan turun juga. Gino Li juga berjalan keluar dan berkata, aku terlalu malu untuk berlari telanjang, aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Aku sama dengan Gino. Aaron Feng juga berjalan keluar dan berkata, selain itu, aku tidak ingin Fiona dan yang lainnya mencuci pakaian untuk orang-orang itu. Tak lama kemudian, semakin banyak orang maju. Bos, apakah kamu punya kartu truf? Danny Hao berjalan ke sisi warrior yang dan berkata sambil tersenyum. Warrior yang meliriknya, dan kemudian berkata, guru halaman dalam benar. Banyak hal yang masih harus kalian lakukan sendiri. Oleh karena itu, meskipun aku akan membantu nanti, tapi aku hanya akan membunuh siluman monster dan tidak melindungi kalian. Jika kalian tidak ingin mati, lakukanlah yang terbaik. Jika kalian mati, jangan khawatir, aku akan membunuh beberapa siluman monster lagi untuk membalaskan dendam kalian. Semua orang terdiam. Ikut denganku. Pergelangan tangan warrior yang bergerak, dan pedang dewa barbar muncul di tangannya. Sambil memegang pedang dewa barbar, warrior yang menghentakkan kaki kanannya ke tembok kota, dan seluruh tubuhnya melompat keluar dari tembok kota. Di udara, warrior yang berteriak sambil memegang pedang dewa barbar di kedua tangan dan menebas ke bawah. Sebuah energi pedang dari pedang dewa barbar menebas dari atas ke bawah. Boom! Ratusan siluman monster terbunuh seketika. Bunuh! Saat melihat pemandangan itu, Danny Hao dan yang lainnya langsung antusias. Mereka melompat satu persatu, lalu terbang keluar dari tembok kota dan mengikuti warrior yang. Danny Hao berjalan ke tepi tembok kota dan hendak terbang keluar. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan berkata, formasi pelindung kota ini tidak bisa dimasuki. Bagaimana kita akan kembali nanti? Begitu Danny Hao selesai berbicara, suara Heisha datang dari belakangnya, untuk apa mengatakan banyak omong kosong. Ketika dia selesai mengatakan itu, Danny Hao merasakan kekuatan besar datang dari punggungnya, dan kemudian dia langsung terbang keluar dari tembok kota. Saat melihat warrior yang dan yang lainnya terbang keluar dari tembok kota,
sekelompok murid halaman dalam benar-benar terpana. Terlihat dengan jelas bahwa mereka tidak menyangka bahwa warrior yang dan yang lainnya berani membunuh. Tuhan, ada banyak serigala di bawah, apa mereka tidak takut mati? Wanita cantik itu memandang warrior yang di bawah untuk sementara waktu, dan kemudian berkata, benar-benar gila. Setelah warrior yang dan yang lainnya bergegas menuruni tembok kota, mereka segera berkumpul kembali seperti sebelumnya. Dengan dipimpin oleh warrior yang, Ginoli dan lainnya mengikutinya. Sebenarnya, jika itu normal, jangankan membunuh siluman monster, hanya aura siluman monster itu saja sudah dapat menghancurkan mereka sepenuhnya. Tapi karena warrior yang, aura para siluman monster itu tidak berpengaruh sama sekali. Karena di bawah tekanan jiwa pedang langit peringkat 3, semua aura tidak ada apa-apanya. Tidak hanya itu, di bawah tekanan jiwa pedang, kekuatan siluman monster di sekitar semua orang turun setidaknya beberapa persen, dan beberapa siluman monster level dewa tidak berani buru-buru maju. Sementara beberapa yang lebih lemah, mereka bahkan lebih tak terkatakan. Di bawah tekanan jiwa pedang, jangankan melawan, bahkan berdiri pun mereka tidak stabil. Tidak hanya jiwa pedang, warrior yang juga melepaskan naga raksasa dan macan tutul ungu. Di bawah tekanan naga dan macan tutul ungu, siluman serigala yang kekuatannya tidak cukup tidak bisa melakukan perlawanan sama sekali, dan hanya siluman monster yang telah mencapai setengah suci yang bisa melawan sedikit. Oleh karena itu, adegan aneh muncul di lapangan saat ini, yaitu lebih dari 80 orang membantai di antara serigala. Mereka, apa siluman monster itu sengaja melemah? Orang-orang di tembok kota juga tercengang. Menurut pendapat mereka, warrior yang dan yang lainnya turun benar-benar mencari mati, tetapi kenyataannya warrior yang dan yang lainnya tidak hanya tidak mencari mati, melainkan malah membantai. Saat melihat warrior yang di bawah, wanita cantik itu juga terkejut. Yang mengejutkannya bukan hanya kekuatan warrior yang, tetapi juga nyali warrior yang. Jika orang biasa, bahkan jika dia yakin, dia pasti tidak akan berani membawa siswanya turun juga, karena itu tidak diragukan lagi adalah menjadikan kehidupan semua orang sebagai lelucon. Tapi warrior yang berani, jangan pedulikan mereka, terus bunuh. Wanita cantik itu menarik pandangannya dan berkata dengan dingin. Pada saat ini, warrior yang dan yang lainnya sudah mengejar mereka dalam jumlah membunuh siluman monster. Dia tidak ingin mencuci pakaian dalam untuk warrior yang. Apa kamu punya rencana? Di bawah, Grace Yu berlari ke samping warrior yang dan bertanya dengan suara berat. Rencana apa? Warrior yang memenggal kepala siluman monster di depannya dengan satu tebasan, lalu berbalik menatap Grace Yu sambil berkata dengan bingung. Grace Yu berkata, kamu membawa kami turun, kamu tentu punya rencana, kan? Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada rencana. Setelah mendengar itu, ekspresi Grace Yu tiba-tiba menjadi suram, dan dia berkata, bagaimana kita kembali nanti? Apa kamu pernah memikirkan pertanyaan ini? Saat mendengar apa yang Grace Yu katakan, warrior yang tercengang dan berkata, benar juga, jika kamu tidak mengatakannya, aku sudah lupa, bagaimana kita akan kembali nanti. Saat mendengar apa yang dikatakan warrior yang, wajah Grace Yu tiba-tiba berkedut. Warrior yang menebas lagi, dan siluman monster yang bergegas ke arahnya langsung terpotong menjadi dua. Dia menoleh dan memandang Grace Yu sambil tersenyum, dan berkata, apa kamu tahu? Hanya pada saat hidup dan mati, mereka kemungkinan besar baru akan mengeluarkan potensi mereka. Apa kamu melihat mereka? Meskipun alam mereka tidak sehebat para siluman monster ini, dan jumlah mereka juga tidak sebanyak siluman monster, tetapi pada saat ini,
banyak dari mereka yang mampu membunuh siluman monster yang awalnya lebih kuat dari mereka. Apa kamu tahu kenapa? Grace Yu merenung sejenak, dan kemudian berkata dengan suara yang dalam, keberanian, kepercayaan diri, dan mereka tidak takut. Warrior yang mengangguk dan berkata, tidak masalah jika kekuatan seseorang lebih lemah, tetapi dia tidak boleh tidak memiliki keberanian dan kepercayaan diri. Ada sangat sedikit pendekar suci di dunia ini. Kenapa sangat sedikit? Karena sedikit ada orang yang berani dan percaya diri untuk melawan langit. Banyak orang yang tidak berani dan percaya diri, dan kebanyakan alasannya bukan karena tidak memiliki kekuatan, tetapi rasa takut di dalam hati. Sementara untuk mengatasinya ketakutan di hati mereka, itu hanya bisa dilakukan ketika mereka mati tanpa pertempuran. Keinginan mereka untuk bertahan hidup akan memungkinkan mereka untuk mengatasi kelemahan dan ketakutan batin mereka. Saat mengatakan itu, warrior yang melirik orang-orang di belakangnya dan berkata, hari ini, pelajaran pertama yang aku ajarkan adalah mengalahkan diri sendiri. Untuk mengalahkan ketakutan dan kelemahan batin kalian. Saat mengatakan itu, warrior yang memegang pedang dewa barbar menyerang ke depannya. Kemanapun dia pergi, monster serigala yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Sambil melihat punggung warrior yang untuk waktu yang lama, Grace Yu menghela nafas dengan suara rendah dan berkata, entah itu berkah atau kutukan dengan menjadikanmu sebagai guru kami. Tidak ada keraguan, kekuatan warrior yang benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi guru mereka, tetapi masalahnya adalah karakter warrior yang, dia melakukan hal-hal yang sepenuhnya di luar rutinitas normal, dan akan melakukan apapun yang ingin dia lakukan. Sama seperti sekarang, dia berpikir bahwa ini dapat melatih keberanian mereka, dan kemudian dia membawa mereka turun secara langsung. Sementara jalan belakang atau semacamnya, dia tidak memikirkannya sama sekali. Gruar. Pada saat ini, suara keras tiba-tiba datang dari kejauhan. Kemudian, serigala di depan warrior yang menyebar di kedua sisi, dan serigala putih dengan tubuh putih bersih muncul di depan warrior yang dan yang lainnya. Serigala putih itu tidak besar dan bisa dikatakan relatif kecil seperti di bawah umur, tetapi merupakan setengah suci tingkat tinggi. Seluruh tubuhnya seputih salju, termasuk keempat cakarnya. Dari luar, sama sekali tidak terlihat berbahaya bagi manusia dan hewan, tetapi jika melihat matanya, tidak ada yang akan berpikir begitu. Matanya memancarkan permusuhan yang tanpa akhir. Sementara di punggung serigala putih itu, ada juga seorang wanita berjubah hitam yang sedang menungganginya. Wanita berjubah hitam juga setengah suci tingkat tinggi. Apakah kamu Sandy Sangguan dari perguruan lautan awan? Tanya wanita berjubah hitam itu. Warrior yang melirik serigala putih dan wanita itu, lalu memandang macan tutul ungu dan berkata, bahwa mereka kembali ke gerbang kota. Macan tutul ungu menganggukkan kepalanya. Dengan lambaian cakar kecilnya, cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti Denny Hao dan yang lainnya, dan kemudian semua orang muncul di bawah gerbang kota. Warrior yang melirik serigala putih dan wanita itu lagi, lalu pindah ke bawah gerbang kota. Kali ini, tidak ada yang berani membuka gerbang kota. Gerbang kota terbuka, dan Denny Hao dan yang lainnya memasuki gerbang kota di bawah isyarat warrior yang. Sementara warrior yang tentu tidak dapat masuk, karena dia ingin menghadang siluman monster yang datang menyerang itu. Setelah semua orang memasuki kota, warrior yang mengambil pedangnya dan hendak meluncur ke kota. Pada saat ini, pupil matanya mengecil karena bayangan di tanah di belakangnya menggeliat tiba-tiba, dan kemudian perempuan berbayang hitam tepat berada di belakangnya. Pada saat yang sama, sebuah belati mengarah ke tenggorokannya dengan kecepatan yang tidak bisa dia hindari. Semburan darah keluar, bersambung.